Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik dan menonton video ini. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang wawasan Nusantara. Sebuah materi dari mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 8 di bab kelima. Nah, wawasan Nusantara ini tentu menjadi kata atau istilah yang sering kita dengar. Apa sebenarnya wawasan Nusantara itu ya? Baik, di video ini kita akan mempelajari pertama tentang definisi wawasan Nusantara. Ini tentu perlu kita sepakati bersama apa sih sebenarnya wawasan Nusantara itu. Sehingga ke depan kita memiliki pengertian dan konsep yang sama tentang wawasan Nusantara yang akan kita bicarakan. Kedua, kita akan berbicara tentang tujuan dan landasan dari wawasan Nusantara. Tiga, kita akan berbicara tentang kedudukan dan fungsi wawasan Nusantara. Terakhir, kita akan berbicara tentang arti penting wawasan Nusantara. Nah, perlu kita ketahui bahwa wawasan Nusantara ini kita pelajari untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Secara umum, itulah yang akan kita peroleh dari mempelajari pendidikan Pancasila. Nah, sebelum kita beranjak pada apa itu pengertian atau definisi wawasan Nusantara, coba kita flash ke rumah kita masing-masing. Pernahkah kita menghitung atau memikirkan di mana sih letak batas-batas rumah kita? Mana batas rumah kita pinggir kanan, mana batas rumah kita pinggir kiri, mana batas rumah kita di belakang, mana batas rumah kita di depan. Sehingga dari proses itu kemudian kita berpikir, sebenarnya di mana letak wilayah yang menjadi hak saya, yang bisa saya manfaatkan, sehingga saya tidak mengganggu kehidupan orang lain. Atau pernah tidak kita berpikir di dalam rumah kita itu kita hidup dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik, atau dengan keluarga yang lain. Masing-masing tentu memiliki kebiasaan dan juga aturan hidup yang berbeda-beda. Soal makan misalnya. Ada beberapa keluarga yang menghendaki makan itu ya terserah. Kamu makan sendiri di ruang makan terserah kalau punya ruang makannya. Makan di depan TV ya terserah. Bergantung masing-masing. Tetapi tidak jarang ada pula keluarga atau anggota keluarga kita itu yang menghendaki bahwa makan itu harus dilakukan secara bersama-sama untuk mengeratkan rasa kekeluargaan di situ. Nah, secara tidak langsung kalau kita telah melakukan itu, maka kita telah melakukan wawasan Nusantara di tingkat keluarga. Hal kecil sebenarnya, tetapi kita sudah melakukan. Nah, pengertian wawasan Nusantara secara ilmiah yang mau kita bahas itu tidak akan jauh dari apa yang kita bahas tadi. Tentang cara berpikir kita di dalam melihat di mana sih batas rumah kita. Atau bagaimana kita berpikir tentang apa sih yang harus saya lakukan di rumah. Apa sih yang semestinya tidak saya lakukan di rumah. Sehingga di rumah itu kemudian tercipta harmoni dalam kehidupan keluarga. Tidak menciptakan pertengkaran, pertikaian, dan konflik lainnya. Nah, wawasan Nusantara itu sendiri terdiri dari dua kata. Satu kata wawasan dan dua Nusantara.
Wawasan itu memiliki makna pengetahuan. Nah, pengetahuan ini bisa diperoleh dari pengalaman, pendidikan, ataupun hal lainnya. Yang pada dasarnya melekat pada ingatan dan juga sikap dan perilaku seseorang. Itu wawasan. Sementara Nusantara memiliki pengertian yang harus kita bedah bahwa Nusantara itu terdiri dari dua kata, yakni Nusa dan Antara. Nusa berarti kepulauan dan Antara berarti laut, seberang atau luar. Sehingga kalau kita maknai, Nusantara ini memiliki arti sebagai sebuah pulau atau pulau-pulau yang berada di antara laut. Sudah menangkap? Tadi kita memahami tentang wawasan, yakni pengetahuan, cara pandang, cara berpikir, dan Nusantara, yakni kepulauan atau pulau yang ada di antara laut. Kalau digabungkan, wawasan Nusantara memiliki makna cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, kata kunci dari pengertian ini adalah satu, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia. Apa itu cara pandang dan sikap? Dari kata wawasan, itu memunculkan arti pengetahuan, sudut pandang, cara berpikir atau cara pandang, dan sikap seseorang. Nah, kepada siapa kemudian cara pandang, sikap, dan pengetahuan itu diarahkan? Kepada, ini yang kedua nih, untuk mengenal diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ada dua kata kunci di sini juga, yakni berkaitan dengan wilayah dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara sederhana, wawasan Nusantara ini dapat diartikan sebagai bagaimana cara kita melihat Indonesia dari segi kewilayahan dan juga segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekali lagi, wawasan Nusantara berkaitan dengan cara kita di dalam melihat Indonesia dari segi kewilayahan dan juga dari segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kenapa begitu? Karena Indonesia adalah negara kesatuan. Negara kesatuan. Namanya aja Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Berarti Indonesia adalah satu kesatuan. Ini berkaitan dengan wilayah nih. Satu kesatuan berkaitan dengan wilayah. Baik dalam aspek geografis tuh. Baik dalam aspek geografis, ideologi, politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Lanjut ya. Kemudian apa sih tujuan kita belajar wawasan Nusantara gitu? Pertama, tentu demi mewujudkan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Ingat ya, tadi dua kata kunci memahami wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bagaimana cara bangsa Indonesia di dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Nah, di sini tujuannya kita itu belajar wawasan Nusantara adalah
demi mewujudkan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Kenapa ini kok dijadikan sebagai tujuan? Baik, coba kita kembali ke kelas 7 mungkin ya. Kita itu pernah belajar tentang keberagaman sara. Sara, bagi yang ingat, tentu ini adalah kependekan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Suku berarti berkaitan dengan sekelompok masyarakat yang memiliki ciri dan nilai-nilai tertentu yang kemudian mendiami wilayah Indonesia. Banyak kan suku-suku di Indonesia itu. Yang sering kita dengar tentu ada suku Melayu, ada suku Batak, ada suku Sunda, suku Jawa, Betawi, Bugis, Madura, Jawa, dan lain sebagainya. Sementara agama, nah kita setiap hari bersinggungan dengan kata-kata agama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh negara. Ada Islam, ada Kristen, ada Protestan, ada Hindu, ada Buddha, dan ada Konghucu. Sementara ras ini berkaitan dengan juga salah satu kekayaan negara Indonesia yang berkaitan dengan ciri fisik tertentu. Misal ada nih saudara-saudara kita yang memiliki ciri fisik kulitnya sawo matang, hidung tidak terlalu mancung, rambutnya lurus, bertubuh juga tidak seberapa tinggi. Ada juga saudara-saudara kita yang memiliki kulit berwarna hitam, berambut keriting, bibir tebal, bertubuh juga tidak seberapa tinggi, ya rata-rata Asia Tenggara. Ada juga saudara-saudara kita itu yang memiliki ciri fisik misalnya berkulit kuning atau putih, rambut lurus, bermata sipit, dan berbagai ras yang lain yang ada di Indonesia. Sementara antar golongan, yang sering saya sampaikan bahwa antar golongan ini misalnya antar kelompok supporter, antar kelompok agama dalam sebuah agama ya yang kita kenali. Dan seringkali sara ini menimbulkan konflik. Tidak jarang menimbulkan konflik. Suku, agama, ras, dan antar golongan ini sering menimbulkan konflik. Sehingga tujuan kita mempelajari wawasan Nusantara ya ini, mewujudkan persatuan. Loh, terus kesatuan wilayahnya apa, Pak? Nah, di sini ada kesatuan wilayah yang meliputi gugusan-gugusan pulau yang tersebar di lautan. Nah, Indonesia itu kan terdiri dari banyak pulau. Ada yang menyebut 16.000 pulau, ada yang menyebut 17.000 pulau. Banyak pokoknya. Dan itu terpisah-pisah. Kemudian dari keterpisahan itu menyebabkan ada pandangan selama ini bahwa kita ini berbeda. Padahal adanya laut itu merupakan konsekuensi bagi kita atas nama kesatuan wilayah. Sehingga pulau-pulau yang terpisah oleh lautan itu sebenarnya merupakan pulau-pulau yang disatukan oleh laut. Sehingga ini berkaitan dengan kesatuan wilayah. Ini pentingnya kita belajar tentang wawasan Nusantara. Baik dari segi kehidupan berbangsa maupun dari segi kewilayahan. Nah, kedudukan dari wawasan Nusantara itu sendiri yakni sebagai ajaran dalam menentukan sikap tentang kenyataan kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa itu?
Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia terdiri dari beberapa suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi kedudukan kita atau kedudukan wawasan Nusantara itu untuk memberikan pemahaman kepada kita tentang atau cara di dalam menentukan sikap tentang kenyataan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa negara kita itu terdiri dari berbagai macam perbedaan, baik itu suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan itu merupakan sesuatu yang perlu kita syukuri. Perbedaan-perbedaan itu, karena itu adalah kekayaan kita. Keberagaman itu adalah sesuatu nikmat bagi negara Indonesia yang tidak semua negara memilikinya. Nah, wawasan Nusantara sekali lagi nih, bagaimana cara kita menyikapi itu. Kemudian fungsinya itu salah satunya yakni menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara yang memiliki rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita ini harus bangga sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Jangan sampai kemudian kita itu menerima kalimat-kalimat inferior bahwa bangsa kita ini pernah dijajah lah, bangsa kita ini kalah dari negara inilah, bangsa kita ini kemudian dikendalikan oleh negara ini, bangsa kita tertinggal dari ini. Jangan. Tetapi sebaliknya kita harus memiliki sikap kebanggaan atau rasa bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini salah satu fungsinya. Kalau kita jabarkan, kita bandingkan, kita dudukan bersama, kedudukan dan fungsi wawasan Nusantara itu sebenarnya untuk memberikan gambaran tentang dua dimensi. Pertama, dimensi kewilayahan. Kedua, dimensi kehidupan bermasyarakat. Pertama, tentang dimensi kewilayahan. Seperti yang kita bahas tadi, bangsa Indonesia atau negara Indonesia itu terdiri dari ribuan pulau yang disatukan oleh laut. Seperti Pulau Madura dengan Pulau Jawa itu dipisahkan oleh atau disatukan oleh Selat Madura. Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera itu disatukan oleh Selat Sunda. Nah, Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke disatukan oleh laut wilayahnya. Maka hal ini harus kita syukuri sebagai sebuah nikmat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya, yakni dimensi kehidupan bermasyarakat. Kita juga sudah membahas ini, yakni tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang ada di Indonesia. Nah, keberagaman SARA ini rentan sekali menimbulkan konflik. Banyak konflik-konflik SARA yang pernah terjadi di Indonesia. Kerusuhan 1904, saya ulangi, kerusuhan 1998. Ada konflik Mesuji, ada konflik Tolikara, ada konflik Sambas. Banyak lagi. Sehingga dimensi ini
perlu kita maknai, perlu kita sepakati bahwa kita harus memiliki cara hidup bersama. Bagaimana kemudian wilayah yang terpisah-pisah ini, yang disatukan oleh laut ini, atau bagaimana kehidupan bermasyarakat yang beragam ini, kemudian kita sepakati untuk bisa hidup bersama, yaitu dengan cara pandang tentang diri dan lingkungan untuk mencapai tujuan bersama. Kita kan memiliki tujuan di dalam hidup itu. Nanti apa sih tujuan kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Bisa dicek tuh nanti di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya tentang arti penting wawasan Nusantara. Arti penting dari wawasan Nusantara ini berkaitan dengan dimensi kewilayahan. Seperti yang kita bicarakan di awal tadi, ketika kita berpikir tentang batas-batas rumah kita, maka kita juga harus berpikir tentang batas-batas negara kita. Agar kemudian beberapa wilayah itu dapat kita pertahankan dan tidak menjadi alasan ada beberapa wilayah yang diambil oleh negara lain atau beberapa wilayah yang ingin memisahkan diri dari negara kita. Sekali lagi, ini perlu kita pahami sebagai sebuah ikhtiar di dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita kembali ke deklarasi Juanda, negara kita yang terdiri dari ribuan pulau itu sekali lagi disatukan oleh laut-laut. Sehingga laut itu kemudian menjadi penghubung dari pulau-pulau itu. Jadi pulau dan laut itu merupakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu di mana sih batas-batas negara Republik Indonesia itu? Kalau di daratan, di daerah di sebelah utara itu, di Pulau Kalimantan tepatnya, negara Indonesia itu berbatasan dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. Di timur, di Pulau Papua itu kita berbatasan dengan negara Papua Nugini. Kemudian di daerah selatan, negara Republik Indonesia itu berbatasan dengan Timor Leste. Batas lautnya di mana, Pak? Nah, batas laut itu terbagi lagi menjadi laut teritori yang memiliki panjang sekitar 12 mil laut. Ini diukur dari garis pantai ketika laut surut. Kemudian zona tambahan sekitar 24 mil laut. Zona ekonomi eksklusif 200 mil laut. Kemudian batas udaranya, ini secara spesifik tidak ada hukum yang mengatur tentang batas udara. Tetapi dunia internasional itu mengakui tentang garis Kármán. Sekitar 100 km dari permukaan laut itu merupakan bagian dari suatu wilayah negara. Dalam hal ini negara Indonesia. Sehingga negara-negara lain itu harus izin atau tidak bebas melintasi wilayah udara itu. Ada Tentara Nasional Indonesia yang menjaganya. Dan di atas itu, di atas 100 km, itu disebut dengan luar angkasa. Treaty on Outer Space yang ditetapkan pada tahun 1967. Nah, untuk batas-batas wilayah ini bisa kita bahas lebih lanjut nanti ya. Dan dasar hukum dari penentuan batas wilayah saya spill sedikit. Ada UNCLOS tahun 1982, yakni United Nations Convention on the Law of the Sea. Berarti ini seputar hukum laut.
kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang hukum laut, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, ada Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional. Nah, jadi kita sudah membahas tentang wawasan Nusantara. Sekali lagi, wawasan Nusantara itu adalah cara pandang ya, terhadap Indonesia dari segi kewilayahan dan juga dari segi kehidupan berbangsa bernegara. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.